Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami mengenai rancangan aplikasi mobile di bidang pelayanan publik. Jadi rancangan aplikasi yang akan kami buat yaitu aplikasi rekomendasi kafe yang asik, nyaman, dan cocok untuk mengerjakan tugas ataupun kerja kelompok. Next. Selanjutnya adalah anggota kelompok. Yang pertama dari saya sendiri, Aldira Putri Soleha, kemudian ada Aska Malia, kemudian ada Nur Syahna Putri, dan yang terakhir ada Wanda Kardianti. Yang pertama yaitu ada Empathy Map. Empathy Map sendiri digunakan untuk memahami pikiran dan perasaan pengguna ataupun target audiens untuk membantu tim desain menentukan aplikasi yang akan mereka buat. Yang pertama, hear atau apa yang didengar, itu rekomendasi teman saya bahwa tempat tersebut nyaman dan menu di sana enak-enak. Kafe ini bagus dan juga murah. Kafe ini suasananya tenang karena pengunjung lain juga fokus dengan pekerjaan mereka masing-masing. Kemudian ada C atau apa yang dilihat. Coffee shop yang bersih, nyaman, dan ber-AC. Desain bangunan atau dekorasi tempat yang bagus. Banyak video TikTok yang lewat melalui FYP yang memperlihatkan suasana kafe. Kemudian dari review online, kafe terlihat nyaman dan bagus. Kemudian ada say and do atau apa yang dikatakan dan dilakukan. Aku sering mengerjakan tugas dengan waktu yang lumayan lama, makanya aku sering ke kafe ini karena nyaman dan tidak masalah berkunjung lama. Kemudian ada bertanya ke teman, apakah ada rekomendasi tempat yang nyaman? Jika tidak ada, baru mencari melalui TikTok. Selanjutnya ada kita belum pernah ke tempat ini, kemudian kalau kita coba ke sini, kemungkinan kafenya akan bagus dan sangat nyaman. Dan ada think and feel atau apa yang dipikirkan dan dirasakan, mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu lama untuk belajar. Jika mengerjakan di luar, saya pikir konsentrasi saya lebih berfokus untuk mengerjakan tugas karena merasa terdorong harus mengerjakan. Suasana tempat sangat penting agar dapat produktif. Selanjutnya ada pains atau kekurangan. Tempatnya kurang bersih, sempit, panas, atau pelayanannya kurang baik. Kafe tidak sesuai di foto, sedikitnya tempat duduk yang disediakan, menu makanan yang tidak cocok di lidah, harga mahal untuk mahasiswa, dan suasana yang berisik dapat mengurangi fokus belajar. Untuk gains atau kelebihannya, wifi cepat, suasana tenang, tempatnya bagus, harus ber-AC, wifi lancar, dan setiap meja mempunyai colokan atau soket listrik. Dengan suasana yang nyaman dan tenang, saya harap saya menjadi lebih fokus dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Kemudian selanjutnya ada mengenai user persona yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah user persona, di mana di sini ada user yaitu Karlina, yang merupakan seorang mahasiswa akhir jurusan akuntansi di Banjarmasin yang sedang mengerjakan skripsi untuk menjaga fokus dan produktivitas. Ia lebih memilih mengerjakan tugas di kafe dibandingkan di rumah. Karlina merasa lebih termotivasi bekerja saat berada di rumah dengan suasana baru, terutama ketika ditemani aroma kopi dan ruang tenang kafe. Adapun interestnya sendiri yaitu kafe yang berdekorasi lucu dan nyaman, kafe yang nyaman dan bersih, dan kafe yang tenang. Lalu influence-nya adalah teman yang juga produktif bekerja jika di luar rumah, lalu rekomendasi kafe dari TikTok dan Instagram, dan rasa jenuh yang muncul akibat memerlukan suasana baru. Lalu ada goals-nya, yaitu menyelesaikan skripsi tepat waktu, mencari tempat yang mendukung konsentrasi dan nyaman untuk bekerja, menemukan rutinitas bekerja yang produktif tanpa merasa jenuh. Lalu ada need dan expectation, yaitu yang pertama akses Wi-Fi cepat dan stabil saat bekerja di luar rumah, lalu kafe yang nyaman tidak bising dan punya banyak colokan, dan tempat sesuai dengan komentar atau penilaian dari orang lain. Adapun motivation-nya, yaitu yang pertama lingkungan yang baru dan nyaman, mendukung produktivitas serta membangkitkan semangat kerja, kepuasan saat menyelesaikan pekerjaan, dan pengen segera lulus dan mandiri secara finansial. Selanjutnya adalah fine point dan frustration. Yang pertama, koneksi Wi-Fi kafe yang tidak stabil, sulit menemukan kafe yang tenang dengan stop kontak yang memadai, dan terlalu banyak gangguan suara dari pengunjung lain. Next. Baik,
Selanjutnya ada user journey. Berdasarkan user persona, Karlina ingin menemukan kafe baru dengan suasana nyaman dan menunya sesuai dengan kantong mahasiswa. Jadi berikut adalah perjalanan Karlina dari awal hingga akhir dalam mencapai tujuannya. Yang pertama di sini ada awareness sebagai tahap pertama. Berawal dari rasa jenuh yang dirasakan, Karlina di sini sedang bosan dan seperti kebiasaan kita semua, dia membuka media sosial untuk mencari inspirasi kafe, tempat mengerjakan tugas. Ini dilakukan dengan menghubungi teman-temannya dan melihat update terutama melalui WhatsApp. Di tahap ini emosinya sedang menurun. Dia merasa jenuh dan bingung. Masalah utamanya adalah dia tidak tahu ingin ke kafe yang mana. Disinilah kita melihat peluang pertama, adanya sebuah aplikasi yang bisa memberikan rekomendasi kafe saat pengguna merasa bingung seperti ini. Lalu di tahap kedua adalah tahapan find, di mana mencari. Setelah mendapat sedikit inspirasi, Karlina masuk ke tahap find atau mencari. Di sini Karlina mulai aktif mencari informasi lebih detail tentang kafe-kafe yang menarik perhatiannya. Dia menggunakan berbagai platform seperti TikTok, Instagram, ataupun Google Maps untuk mengecek lokasinya. Rasa jenuhnya berubah menjadi semangat. Dia senang karena menemukan beberapa kandidat kafe yang potensial, namun semangatnya sedikit terganggu ketika dia menemukan kafe yang kelihatannya bagus, namun ternyata informasinya tidak lengkap. Maka dari itu, peluang bagi kita adalah menyediakan sebuah aplikasi yang informasinya lengkap, tidak hanya foto, tapi juga ada info lokasi, jarak tempuh, dan bahkan menu. Dilanjutkan tahap ketiga, yaitu consideration, yaitu pertimbangan. Sekarang Karlina sudah punya beberapa pilihan. Dia masuk ke tahap consideration. Di sini dia mulai membandingkan beberapa kafe. Dia bisa bolak-balik antara Instagram untuk melihat foto-foto dan Google Maps untuk pertimbangan lokasi. Semangatnya tadi berubah jadi bingung. Punya banyak pilihan ternyata tidak terlalu mudah. Selain itu juga review banyak yang tidak jujur dan emosinya di sini kembali turun. Ini adalah peluang besar bagi kita untuk menyediakan fitur yang menampilkan setuju atau tidak terhadap review orang lain. Selanjutnya di tahap decision, setelah melalui kebingungan, Karlina akhirnya sampai di tahap pengambilan keputusan, di mana Karlina memilih satu kafe. Dia menghubungi teman-temannya melalui WhatsApp dan membuat janji dan menggunakan Google Maps sebagai penunjuk jalan. Di sini dia merasa penasaran dan antusias untuk mencoba kafe pilihannya, namun ternyata lokasinya sangat jauh. Aplikasi yang kita kembangkan bisa menyertakan fitur yang menampilkan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk kafe yang tersedia. Selanjutnya, untuk tahap terakhir adalah evaluate, yaitu Karlina sampai di tahap terakhir, mengevaluasi. Di sini dia menikmati waktunya di kafe tersebut. Setelah selesai, dia mungkin akan membagikan pengalamannya ke teman-teman di WhatsApp atau bahkan meninggalkan ulasan di Google. Perjalanannya berakhir dengan senang dan tujuannya tercapai. Namun di sini ada satu masalah kecil tapi penting, karena suasana bisa saja berbeda tergantung dengan hari atau jam. Sesampainya di sana, bisa saja kafe belum buka atau yang lebih parah, tidak ada tempat parkir karena suasananya terlalu ramai. Ini bisa merusak seluruh rencana. Nah, jadi aplikasi kita bisa menawarkan solusi dengan menyediakan informasi jam buka yang real time atau info suasana keramaiannya juga. Dari perjalanan Karlina tadi, kita bisa melihat dengan jelas apa saja kesulitan dan kebutuhan yang dia hadapi di setiap tahapnya. Untuk pembahasan aplikasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Adapun seputar aplikasi yang kami rancang, ini dibentuk dengan tujuan menemukan rekomendasi kafe terbaik yang mendukung suasana belajar, santai hingga menyelesaikan tugas dengan nyaman. Dalam aplikasi ini tersedia fitur explore mencari tempat, rekomendasi tempat, informasi mengenai estimasi jarak, waktu, dan keramaian, serta review kunjungan dari orang lain. Next. Baiklah, berikut ini prototipe dari aplikasi kami. Yang pertama, kita akan disambut dengan halaman welcome page. Di sini kita dapat memilih login atau register. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa mengklik tombol register.
Di sini kita diharuskan mengisi email, password, sama confirm password untuk membuat akun. Namun jika sudah memiliki akun, kita dapat mengklik already have an account. Mungkin bisa diklik sign up. Nah, setelah kita membuat akun melalui halaman register, kita diarahkan kembali untuk login. Bisa diklik tombol login. Nah, setelah login, setelah berhasil masuk, halaman yang ditampilkan adalah homepage. Pada halaman ini terdapat fitur mencari, fitur explore mencari tempat, rekomendasi tempat. Di sini juga memperlihatkan rating, jarak, serta estimasi waktu. Bisa di-scroll ke samping juga. Nah, ini misalnya dibuka, maka akan menampilkan rincian seputar tentang kafe, yaitu mengenai fasilitas yang disediakan, serta jam operasional, alamat, dan juga review-review dari pengunjung lainnya. Mungkin bisa kembali. Oh ya, di dalam informasi kafe tersebut juga disebutkan mengenai informasi keramaian yang ada di dalam kafe. Selanjutnya kita bisa ke halaman save. Pada halaman ini berisikan kafe-kafe yang kita simpan. Bisa kita bagi dan sesuaikan mau simpannya dalam nama apa, ada study spot atau want to visit gitu. Lalu halaman reviews. Pada halaman ini menampilkan review apa saja yang telah kita upload, dan kita dapat melihat berapa banyak orang yang menganggap komentar kita itu sangat membantu. Selanjutnya di halaman profil, di sini berisikan tentang studi preference serta kegiatan apa saja yang baru-baru ini kita lakukan. Mungkin itu saja penyampaian dari prototipe aplikasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.